Cakap pikir dulu kalau cakap ya dengan negara kecil nih. Ini kalau kau datang Malaysia, kau datang ke Petron, kau jalan sedikit nampak Petronas. Kalau kita bilang negara kita penduduk ramai, Cina juga ramai penduduknya. Tapi Cina nggak pernah mengeluh tentang habisnya minyak. Mempunyai hutang itu segunung 500 triliun rupiah kan. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, so teman-teman, di video kali ini Sari mau mereaksikan beberapa video yang cukup menarik ya. Oke, untuk kita bicarakan sama-sama supaya juga tambah-tambah informasi mengenainya. Di video sebelumnya Sari juga pernah membahas abang ini juga ya. Di video itu abang itu mengatakan kenapa di Malaysia minyaknya banyak tapi orangnya tak ada. Pas kebetulan itu time tak ada orang ya. Oke, kalau di Indonesia ramai orangnya tapi minyaknya tak ada. Macam itulah. Kau tengok di Malaysia, minyaknya ada, orangnya nggak ada. Tapi di Indonesia sana, orangnya banyak, minyaknya nggak ada. Udah berantrian sampai 1 jam, terakhir minyaknya habis. Dalam perjalanan, entah dia berjalannya kemana, gak tahu aku ya kan. Pengen jadi mafia dong. Ya, kalau kalian belum tengok videonya, nanti Sari akan buat linknya di description box. Nah, alasan yang selalu kita dengar karena di Indonesia itu negaranya besar, orangnya banyak, itulah terus ya. Oke teman-teman, nah abang ini mau menanggapi tentang itu. Kita tengok dulu apa tanggapannya seperti apa. Juga Sari akan reaksikan, ada pakar-pakar yang menjawabnya juga ya. Seperti apa videonya, tengok video ini sampai akhir ya. Kalian yang baru saja tengok video Sari, yang belum bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan bel notifikasinya. Oke, mari kita tengok videonya sama-sama ya. Menarik? Cium. Kau cakap pikir dulu kalau cakap ya dengan negara kecil nih. Aku udah pikir bangku cakap ini. Yang tak habis pikirku, di Pertamina minyaknya habis tapi warung sebelah ada. Jalan ke depan sedikit ada lagi. Pertamina tetap habis dalam perjalanan. Kukira dia jalan dalam Pertamina, taunya jalan warung sebelah. Jadi kayak gini, kalau kau datang Malaysia, kau datang ke Petron, kau jalan sedikit nampak Petronas. Bukan di warung, Petronas. Kau jalan dikit lagi nampak Shell. Jalan dikit lagi BHP. Jalan dikit lagi Caltex. Ya betul. Gak ada orang warung yang jualan minyak. Di Indonesia lain. Itu yang tak habis pikirku. Jalan depan sedikit warung sebelah, warung sebelah. Setiap warung ada jual minyak. Tapi Petronas, tapi itu Pertamina tidak ada minyaknya. Gimana di jalan? Teman-teman, nah ini menjadi pertanyaan abang ini. Selalu Pertamina di sana stoknya habis, tapi terjumpa ada stok dekat kedai-kedai kecil macam itu tersedia, tapi dekat Pertamina itu kenapa boleh habis? Nah, itu menjadi permasalahannya ya. Dibandingkan lagi katanya Malaysia kecil, Indonesia besar. Itu tuh terus saja alasan ya. Kenapa habis? Kenapa dekat kedai-kedai kecil macam itu ada dijumpai. Dekat sana juga kedai kecil ada juga. Tapi tiba mau beli dekat Pertamina itu tak ada stoknya. Katanya sedang dalam perjalanan. Tak tahu perjalanan kemana. Perjalanan ke kedai tadi katanya. Oke teman-teman, nah oke, satu lagi video abang ini. Oke, cium. Iya iyalah, orang cuma 2 RT lawan 1 negara jelas beda. Kalau kita bilang negara kita penduduk ramai, Cina juga ramai penduduknya. Tapi betul. Cina nggak pernah mengeluh tentang habisnya minyak. Di Indonesia juga yang aneh, tapi nyata. Tapi kenyataan yang lucu. Contoh lagi, nggak usah kita bahas tentang BBM, minyak sawit aja ya kan, karena kebun sawit terbesar di Asia. Giliran murah yang keluar sawit itu air bukan minyak, begitu mahal ya Allah, kayak mandi hujan kita kan. Tiba-tiba orang yang dulu jual air sekarang jual minyak terus. Gua nggak ngehina, gua orang Indonesia.
KTP saya ada, jangan tangkap saya dong. Oke teman-teman, memang ya selalu lah bagi alasan karena di Malaysia ini kecil. Nah di Indonesia itu kan banyak orangnya, China sana, India lagi ya, negara yang lebih besar kan. China macam itu penduduknya itu juga lebih ramah ya. Kenapa di sana itu tak pernah ada kehabisan BBM tadi katanya, padahal di sana orangnya berkali lipat ya, nomor 1 terbanyak di dunia kan, tapi di sana tak pernah ada masalah macam itu. Oke, kenapa negara kita seperti itu? Nah macam itulah tadi pernyataan abang ini. Oke, macam itu ya, agak sedikit kelakar abang ini ya. Menghiburkan juga, ada lawak-lawaknya macam itu. Jadi itu bukan menjadikan alasan karena rakyatnya banyak, Cina pun banyak juga, tapi tak pernah mengalami masalah seperti itu. Kenapa negara kita seperti itu? Nah itu jadi pertanyaannya ya. Oke, kira-kira kemana stok minyaknya ya? Ada yang tahu? Kalian boleh kasih jawabannya dekat ruang komen dekat bawah ya. Oke teman-teman, satu lagi videonya kita reaksikan sama-sama. Ini membicarakan tentang Petronas dan juga Pertamina. Petronas untung besar sangat, tapi kenapa Pertamina itu malah rugi? Kira-kira kenapa ya alasannya? Padahal katanya tadi kan habis, seharusnya untung lah ya kan? Oke, kita tengok video ini sama-sama ya. Cum. Luar biasa Kang. Jadi Pertamina ini ruginya bukan main-main, angka kerugiannya itu Kerugi ya? 191 triliun rupiah. Kan luar biasa. Ini berbanding terbalik dengan Petronas yang justru mengalami keuntungan Untung malah ya sangat Malaysia. besar kalau menurut saya, senilai 853 triliun kalau dirupiahkan. Wow, banyaknya. Ya, kalau kita coba ambil perspektifnya Pertamina lah ya, kurang lebih kan dia pasti akan memberikan penjelasan. Ya, nggak bisa dibandingkan. Malaysia itu kan biasa negaranya itu. relatif lebih kecil. Indonesia itu jauh lebih besar. Alasan Beda-beda pulau itu biaya distribusi, biaya dan segala macamnya itu pasti berkali-kali lipat dibandingkan Malaysia gitu. Malaysia, ya. Jawaban-jawaban seperti itu saya kira sudah sering kita dengar lah ya, tapi kan fakta Itu menunjukkan alasannya bahwa ya. ujungnya sih kemampuan manajerial BUMN itu sendiri gitu. Apakah dia mampu mengelola sumber daya atau tidak gitu? Apakah dia mampu mengelola sumber daya alam berupa minyak dan sebagainya itu dengan pengadaan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya dengan efektif dan efisien. Kan mudahnya bisa kita lihat bahwa anggaplah tadi ya, dengan beragam alasan yang dikemukakan Pertamina kalau ditanya, itu sebetulnya akan gugur kalau memang si Pertamina sendiri mampu menunjukkan kinerja para pegawainya secara objektif. Tapi kan kita tahu, bahkan ketika sulit-sulitnya rakyat kita karena BBM dinaikkan, konon katanya itu untuk menekan kerugian, tapi gaji karyawannya dinaikkan. wah, Akal gitu. Itu hanya satu saja loh yang muncul ke publik. Yang di dalamnya tuh luar biasa. Saya kira praktek-praktek kesalahan manajerial sangat banyak dan sangat terbuka, sangat mungkin ada praktek-praktek KKN di dalamnya. Nah, ini yang harusnya menjadi Siapa yang concern salah ya? dari seorang Ahok ketika terpilih sebagai komisaris Pertamina. Tapi kan nampaknya nggak ada perbedaan. Ketika dia Bapak menjadi Ahok. gubernur, kerjanya yang marah-marah aja. Ini kan seharusnya ketika sebuah kritikan menarik ya. masukan ditujukan kepada Pertamina, bukan justru malah mengcounter ya kan. Tetapi kan idealnya yang diharapkan oleh publik adalah merangkul. Misalkan contoh Rizal Ramli ya kan mengkritisi Pertamina ya Ahok, dan harusnya ya oke, Pak Rizal Ramli bagaimana nih seharusnya. Ya, dalam beberapa hal apa yang ditunjukkan oleh Joko Widodo itu sudah bisa dikatakan brilian, tapi di beberapa hal lain justru itu tidak sama sekali dilakukan. Contohnya apa ya tadi? Bagaimana luar biasanya Jokowi bisa merangkul Prabowo dan Sandiaga Uno yang sampai bisa-bisanya dua orang itu mengabaikan puluhan juta pemilihnya, membuat sakit hati rakyat pemilihnya, emak-emak, kaum tani, Kenapa ya? kaum buruh dan seterusnya gitu. Demi barangkali iming-iming jabatan dari seorang Joko Widodo gitu. Atau mungkin juga dengan Menteri pertimbangan kan, untuk pariwisata menaikkan dan elektabilitas pertahanan. Gerindra. Terlepas dari itu, Jokowi berhasil merangkul gitu. Tapi di wilayah yang lain, bagaimana banyak para pakar, banyak tokoh-tokoh hebat di negeri ini yang memberikan masukan-masukan ya, bukan hanya Rizal Ramli kan. Ada Ihsanuddin Nursi juga sama pakar ekonomi
itu juga dianggap angin lalu saja gitu, dianggap oposisi yang menyerang dan kemudian kita harus bertahan. Ya. Kan harusnya contohlah Jokowi merangkul Prabowo gitu. Harusnya kan dirangkul saja. Betul apa yang disampaikan Kang Ijul tadi. Kan kalau dirangkul Pertamina bisa dengan lebih mudah sok atuh. Usulannya gimana, masukannya gimana, solusinya gimana, kan terutama begitu. Bagaimana kita berfokus pada solusi bukan pada masalah. Nah ini kan Betul. kalau tidak Solusi dirangkul bukan pada akhirnya masalah ya, yang bagus diperbincangkan terus-menerus kata-kata ini. adalah masalah, solusinya tidak ketemu. Teman-teman. Nah, jadi kalau ada problem macam mana jalan keluarnya, macam mana solusinya, bukan berfokus pada masalah tadi katanya. Wah, bagus juga kata-kata ini ya. Dan sepertinya kinerja perusahaan BUMN yang mengalami kerugian bukan cuma Pertamina kan. Nah, itu dia. Di media-media besar ini sudah dimunculkan beritanya kan. Paling tidak ada 6 perusahaan BUMN yang mempunyai hutang itu segunung. Ini ada yang Wah, beritanya hutang segunung berarti banyak ya. mencapai 500 triliun rupiah. Kan luar biasa itu. Wow, hutang sampai 500 triliun. Oh, banyaknya. Apa itu? PLN ya yang 500 Oh, triliun ini itu. PLN ya. Coba sahabat semua kan kalau kita Wah, sebagai terkejut rakyat juga. berpikir gimana logikanya bisa rugi gitu. Seluruh pengguna listrik itu selalu bayar tepat waktu. Betul ya. Karena kalau nggak tepat waktu didenda atau malah dicopot listriknya gitu. Kemudian di sisi lain ada upaya-upaya untuk melakukan pelayanan listrik yang lebih ramah lingkungan, sekaligus lebih efisien. Misalkan dengan listrik dari sumber-sumber baru. Banyak lah ya energi terbarukan yang bisa menjadi solusi baru. Tapi apa yang respon PLN? Dihambat. Sudah dibuka peluangnya, ada beritanya, kita lihat. Ini ketika ada orang mau menggunakan itu, ternyata dihambat oleh PLN-nya sendiri dengan berbagai aturan tambahan yang Inilah yang susah ya. karena sebelumnya tidak ada. maju-maju. Gitu. Kembalilah ujung-ujungnya adalah pada manajerial BUMN-nya di atasnya, karena yang terjadi bukan hanya satu gitu kan, bukan hanya PLN, tapi tadi Pertamina juga, Waskita Karya, terus apalagi Garuda Indonesia. Ada nggak orang bayar tiket Garuda Indonesia nunggak? Nggak Ada betul, tepat masa ya. Atau Steel. Krakatau Steel itu dia sebetulnya kan bisa luar biasa melakukan monopoli untuk proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Tapi barangnya harus dari Cina. Oh, dari China Orangnya juga. juga dari Cina. Hasilnya mangkrak juga itu kereta api Bandung Jakarta. Oh, mangkrak Jadi ke? mestinya betul-betul ini menjadi perhatian serius dari seorang Erick Thohir sebagai pimpinan tertinggi Menteri BUMN. Cuman ya kok malah jadinya miris. Kok kita lihat tiba-tiba di satu kesempatan Erick Thohir pakai kopiah, pakai sorban keliling masjid, bagi-bagi sembako atas nama Erick Thohir gitu. Gimana tuh? Gimana ada waktu buat membenahi BUMN ini? Kalau yang dia fokuskan adalah pencapresan. Oh, Ini kan oke. tidak main-main Politik ya kan. ini ya. BUMN-nya bukan BUMN yang ece-ece, yang kecil ya kan, BUMN Besar yang ya. besar-besar. Tadi ya Pertamina, Garuda, Waskita, PLN. kemudian PLN, kemudian perkebunannya PTPN 3. PTPN termasuknya. Kita dengan luas perkebunan yang luar biasa, kenapa juga ini bisa menjadi rugi gitu? Utang segunung sebesar gunung. Indonesia yang katanya kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya manusia, tapi faktanya tidak menunjukkan kekayaan itu. Berarti kan yang miss-nya ada di pengelolaan. Oke. Ya. Pengelolaan sumber daya manusianya, orangnya gitu. Apakah orangnya terpilih secara benar atau tidak? Apakah dia melalui tahapan untuk mengukur kapasitas dan kapabilitasnya atau tidak? Ini kan lucu ketika kita melihat, jangankan di wilayah profesionalnya gitu, di wilayah komisarisnya saja, yang harusnya dia yang paling menguasai, karena komisaris lah yang nanti akan memberikan arahan-arahan strategis, kok malah dipilih dari imbal balik jual beli politik kan gitu. Oke. Bagaimana kita lihat ada seorang kiai yang fokusnya di masjid tiba-tiba jadi komisaris PT apa gitu yang sama sekali tidak berhubungan. Oke. Ya termasuk barangkali Pertamina dengan komisarisnya Ahok akhirnya hari ini menunjukkan kegagalannya. Dia tidak menunjukkan kinerja Baru yang tahu nih, Sari, masuknya ya. Ahok ke Pertamina itu Pertamina membaik. Tidak. Itulah pentingnya people first ya. Jadi orang dulu dipilih gitu kan. Betul. Baru strategi kemudian Betul. gitu.
Oh, paham. Ada pilihan klasik itu kan, orang dulu apa sistem dulu kan. Sebetulnya kan bisa dijawab, sistem itu dibuat sama siapa? Ya sama orang gitu. Orang-orang yang terbaik lah yang bisa membuat sistem terbaik. Dengan sistem yang terbaik, maka nanti berganti orang terpilihnya terjaga kan gitu. Dan itu mestinya juga melibatkan seluruh stakeholder yang bisa mengukur bagaimana kemampuan manusia itu. Dan salah satu alat ukur yang canggih tapi masih banyak diabaikan ya pengukuran psikologis sebetulnya. Padahal dengan tergantung orangnya juga ya. assessment center itu mudah untuk melihat nih orang capable atau tidak, ini orang bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Bisa tergambar. Punya karakter baik atau tidak gitu. Iya. Boleh menyelesaikan masalah atau tak ya? Oke teman-teman, nah ini adalah salah satu video politik juga ya. Sari juga sebenarnya kurang tertarik, tapi dengan satu video ini saja Sari sudah boleh tengok ya tadi kinerja pemerintahan yang sekarang ya. Pertamina rugi besar sampai bahkan hutang gitu ya. Tadi katanya Petronas itu malah untung, padahal seharusnya kan katanya negara besar, ramai orang yang membelinya, seharusnya lebih untung lagi lah ya kan. Nah, kenapa seperti itu? Tapi di sisi lain katanya tadi rugi, malah sebaliknya pekerja-pekerja di situ tuh gajinya dinaikkan. Oke. Jadi kenapa dinaikkan kalau rugi ya? Oke, yang membicarakan ini bukan juga orang yang sembarangan juga ya, tahu keadaan politik saat ini. Oke, PLN juga katanya sampai 500 triliun hutang. Wow, padahal PLN itu teman-teman elektrik ya, harusnya untung kan. Orang Indonesia banyak, ramai yang penggunanya, di setiap rumah juga ada elektriknya. Orang-orang di sana, rakyatnya juga membayar dengan tepat masa. Kalau tak tepat ya kena potong kan. Jadi sepatutnya ya untunglah kan. Rakyatnya juga membayar juga, bukan gratis, tahu. Untung bukan rugi. Nah itu tak tahu kenapa sebabnya, tak tahulah Sari ya, itu orang-orang itulah yang tahu. Oke, itulah adalah tugas daripada BUMN. Apa itu BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara. Sekarang lagi dipegang oleh Bapak Erick Thohir ya teman-teman. Tadi itu sudah dikatakan lah semuanya ya. Tak boleh dijadikan alasan negara besar. Orang-orangnya juga banyak juga kan yang membayar juga tepat masa, tapi ya malah rugi. Oke teman-teman, itu Sari tak tahu lah ya. Mungkin kalau kalian ada yang tahu jawabannya, boleh juga komen di bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf dari Sari. Itu tadi sudah dinyatakan beberapa orangnya. Anggapan lain kalian juga boleh komen di ruang komen dekat bawah. Thank you again for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. See you on my next video. Misari. Bye.